Ketika tak tambahi $300 berarti genep 20 juta ya. Oh sugih kiai ini Pak Prabowo ya sugih. Lah acara saya di Pamekasan atas undangan Haji Her. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Al-Fakir ingin menanggapi tentang klarifikasi daripada seorang Miftah yang beberapa hari yang lalu membagi-bagikan uang di Madura. Dan di situ santer dengan suara jangan lupa pilih 02. Jangan lupa pilih Prabowo. Itu santer. Dan Miftah mengklarifikasi persoalan tersebut. Diklarifikasi oleh seorang Miftah, acara itu murni acara undangan daripada Haji Her, seorang juragan tembakau di Madura yang mengundang Miftah untuk mengisi acara di rumahnya. Begitu katanya. Seandainya memang betul itu demikian, mestinya itu ketika Miftah membagi-bagi uang kepada warga di Pamekasan itu, kemudian di sekelilingnya Miftah mengatakan jangan lupa pilih 02, jangan lupa pilih 02. Mestinya kalau itu bukan rangkaian kampanye, mestinya kamu seorang Miftah menegur suara tersebut, menegur orang-orang yang demikian. Mestinya demikian kamu, kalau memang itu rangkaian sedekah daripada orang yang mengundang kamu. Jadi percuma klarifikasi kamu itu fatal, nggak masuk akal. Saya orang Pamekasan, saya tahu siapa Haji Her, karena saya di tahun 2006 saya pedagang tembakau juga, dan saya sering masukkan tembakau saya kepada beliaunya. Jadi saya tahu kegiatan beliaunya, saya tahu. Yang kamu bilang beliaunya itu suka bersedekah, tiap hari bersedekah. Saya mau ketawa sama kamu itu. Saya orang Madura, saya Pamekasan saya. Ya, saya Pelengahan Lauk. Ya. Jadi mestinya ketika itu bukan rangkaian kampanye, kamu diminta oleh Haji Her untuk membagi-bagikan uang kepada warga yang datang di situ di acaranya kamu tuh, atau di acaranya Haji Her tersebut. Kamu diminta. Tapi ketika kamu membagi-bagi uang tersebut, kemudian di sekeliling kamu itu, di kanan kiri kamu itu, di kanan kiri kamu, Miftah, itu banyak suara-suara itu yang mengatakan jangan lupa pilih 02, jangan lupa pilih 02, jangan lupa ingat pilih Prabowo. Nah, ketika ada suara demikian, kalau memang itu bukan rangkaian kampanye kamu, mestinya kamu menegurnya. Mestinya kamu itu melarang. Tapi ya udahlah, kagak ada yang percaya sama kamu. Gak ada yang percaya sama kamu tuh, ya. Orang dipanggil Gus mata duitan, ya. Gak ada yang percaya, percuma. Mau ngeles segala macam ketika sudah beredar videonya, ya. Mau ngeles, sudah terbantahkan dengan suara-suara di kanan kiri kamu itu, jangan lupa pilih 02, jangan lupa pilih Prabowo. Di saat kamu membagi-bagi uang kepada warga Madura Pamekasan itu, di sekeliling kamu, di kanan kiri kamu, ketika kanan kiri kamu itu mengatakan jangan lupa pilih Prabowo, jangan lupa pilih 02, pilih 02, kamu ketawa-ketawa saja. Kamu nggak menegurnya. Mestinya kalau itu memang rangkaian sedekah, mestinya nggak boleh begitu. Mestinya kamu melarang. Tapi di situ kamu menikmati suasana tersebut, dan secara tidak langsung ada yang mengambil videonya dan beredar. Paham? Ingat,
tidak semua orang Madura itu mendukung 02. Bahkan yang hadir pun di acara tersebut tidak semua mendukung 02. Kamu kagak sadar kegiatan kamu itu divideo oleh warga Madura yang cerdas. Salam akal sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, tadi ada tanggapan dari orang Pamekasan Madura asli guys, atas klarifikasi dari Gus Miftah ya, bahwa apa yang dia lakukan atau dia bagi-bagikan duit kemarin itu bukan merupakan bentuk kampanye ya. Nah, anehnya di sini ya, walaupun klarifikasinya katanya bukan bentuk kampanye, tetapi dalam hal atribut ya, teriak-teriak, penyebutan-penyebutan ya, itu sangat jelas sekali ya. Kita melihat dan mendengar nama Pak Prabowo dan Gibran selalu digaungkan ya. Menjelang pertarungan Pilpres dan sebentar lagi kita akan memilih calon presiden guys ya. Saya sangat menyayangkan sekali bila ada tokoh-tokoh agama yang harus mendapatkan peristiwa-peristiwa memalukan seperti ini ya. Karena yang kita tahu bahwa pemuka agama atau tokoh agama itu seharusnya tidak terlalu jauh untuk menyentuh atau masuk ke dalam ranah politik ya. Cukup dengan menyatakan dukungan ya sudah ya. Tetapi untuk terlalu aktif dalam berkampanye, apalagi sambil membagi-bagi duit ya, itu kan mengurangi ataupun citranya jadi berkurang. Dan saya dulu termasuk pengagum dari Gus Miftah ini guys ya, apalagi dengan penampilannya yang asik, keren ya, gaya ceramahnya yang nyentrik ya, unik. Itu membuat saya kagum sama beliau. Tetapi semenjak beliau terlalu jauh aktif dalam keterlibatannya dalam berbagai kegiatan kampanye politik bersama dengan Pak Prabowo ya, dan kemarin kelihatan jelas beliau membagi-bagikan duit, lalu di belakang ada teriak-teriakan mendukung Prabowo Gibran ya. Ini semakin mengurangi rasa simpati kita tentunya kepada Gus Miftah ini. Jadi dileki arrosi wal murtasi finnar. Sing nyogok karo sing disogok padha-padha ning neraka. Assalamualaikum Gus Miftah. Yo. Ngono kuwi Gus. Nek ni lambe nek blunge, ilat ora nek rine, asal nyocot gampang, ya kan? Asal nyocot gampang Gus. Iki sing bagi-bagi duit kang kanggo milih Gibran sapa lek ora sampean. Ya kan? Coba mikir Gus, mikir. Gak usah adol dalil gawe golek duit. Ngono lho Gus. Adol dalil gawe ngajari umat sing awam kaya aku iki, ngono lho Gus. Dhisik jamane Jokowi karo Prabowo sampai lek ngelek-ngelek Prabowo kurang piye. Ya kan? Saiki ya kan nemplok nang Prabowo. Coba duwe isin to Gus. Desain gitu loh. Ya. Parah sampai nih Gus. Kita menyalahkan angin dari mana saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat KS, nggak perlu bertele-tele, langsung aja. Sahabat KS, saya itu ketika melihat perdebatan antara Pak Prabowo dengan Pak Anies Baswedan, saya itu lebih fokus melihat Mas Agus gitu ya, Mas Agus Miftah. Nah, Agus ini sahabat KS awalnya ketawa ketiwi gitu. Lalu dia itu kicep sahabat KS, kena mental setelah Pak Anies Baswedan menerangkan, menjelaskan gitu. Kita simak videonya. Kita menyalahkan angin dari mana saja ya. Jadi saya bertanya dengan anggaran segitu besar jumlah pendidik, ya, langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk dengan real dalam 5 tahun mengurangi polusi, juga di mana rakyat Jakarta begitu banyak yang mengalami sakit pernafasan. Jadi saya kira kalau kita dengan gampang menyalahkan angin, hujan dan sebagainya, ya mungkin tidak perlu ada pemerintahan kalau begitu ya. Terima kasih. Masih ada waktu? Akan menambahkan? Cukup. Baik, selanjutnya kami berikan kesempatan. Sumber polutan dari dalam kota. Tapi kalau sumber polutan itu hanya dari dalam kota, maka Pak pakai logika sederhana sekali. Jumlah motor dari hari ke hari sama, jumlah mobil dari hari ke hari sama, maka harusnya angka polusinya sama setiap waktu. Betul tidak? Tapi
jumlah motor sama, jumlah mobil sama, ada kita sangat polusi, ada sisi sangat tidak polusi. Nanti kalau perlu saya kirimkan gambar satelitnya kepada Bapak supaya Bapak bisa menyaksikan. Dan inilah mengapa kita mengambil langkah itu pakai ilmu pengetahuan, pakai data, dan menggunakan saintis untuk terlibat. Kalau tidak pakai itu, maka nggak akan ada langkah yang benar. Dan ini kemudian saya teruskan, Pak, bagaimana pengendalian itu dikerjakan untuk dalam Jakarta. Jika saya terpilih presiden, maka yang luar Jakarta itu konyol banget gitu ya, lucu banget gitu ya. Itu Mas Agus itu ketawa ketiwi enak gitu ya, menertawakan statementnya Pak Anies Baswedan gitu ya, masalah angin itu nggak punya KTP. Emang bener yang dibicarakan Pak Anies Baswedan itu. Kalau kita menyalahkan angin, ya gimana gitu, karena itu polusi itu ditiup oleh angin gitu. Kalau kita menyalahkan angin, angin kamu orang mana? Angin kamu tinggal di mana? Apakah kamu punya KTP? Kan bingung gitu kan. Kamu mau menyalahkan angin itu. Makanya memang benar yang dibicarakan oleh Pak Anies Baswedan gitu. Polusi udara itu ya angin masalahnya. Angin itu nggak bisa tentu arahnya kemana meni gitu loh. Aduh, sahabat KS gimana ekspresinya? Ketawa ketiwi ketika dijelaskan kicep ya. Kena mental. Jika video ini bermanfaat, menghibur, kalian subscribe channel ini. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin saya silaturahmi ke beliau dan beliau pas mau sedekah saya diminta ikut membagikan sedekahnya. Kata Gus Miftah ketika dikonfirmasi Jumat. Luar biasa ya. Artinya dia mengakui Gus Miftah kalau seandainya itu money politik, dia pasti harusnya siap dihukum kan. Saya silaturahmi sebagai sahabatnya Presiden. Kalau kemudian Bapak Ibu melihatnya Gus Miftah sebagai kiai Pak Prabowo, itu benar. Silakan pamit. Ya, oke gas, tambah dua. Nikmat makan gorengan di kota Madura. Marinya dan bersolawat Prabowo Gibran untuk Indonesia. Gibran untuk Indonesia. Sebelumnya beredar video Miftah Maulana Habibur Rahman atau Gus Miftah membagi-bagikan uang di Pamekasan. Dalam video itu tampak beberapa orang membentangkan kaos bergambar calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto. Gus Miftah membantah uang itu dibagi-bagikan dalam rangka mengkampanyekan Prabowo. Ia mengaku sedang membantu orang kaya Pamekasan bernama Haji Her untuk bersedekah bagi warga sekitar. What? Luar biasa ya. Haji Her yang depan pengusaha kaya Pamekasan tiap hari bagi sedekah di pasar, di sawah, pesantren, dan lain-lain. Kemarin saya silaturahmi ke beliau dan beliau pas mau sedekah saya diminta ikut membagikan sedekahnya. Kata Gus Miftah ketika dikonfirmasi Jumat. Luar biasa ya. Artinya dia mengakui Gus Miftah kalau seandainya itu money politik, dia pasti harusnya siap dihukum kan. Bawaslu belum bertindak atas peredaran video tersebut. Anggota Bawaslu Puadi menyebut Bawaslu sedang mempelajari video tersebut. Makasih infonya, sedang kami pelajari, ucap Puadi saat dihubungi Jumat. Ini bukannya proaktif ya, itu tetapi luar biasa ya. Pak Dul, ya Mas, terjadi penganiayaan oleh oknum tentara pada relawan Ganjar Mahfud. Itu gimana, Pak? Sangat disesalkan mengapa itu terjadi, Mas. Korban salah, pelaku salah. Hukum rakyat yang salah dengan hukum, bukan dengan hukuman yang melanggar hukum. Menganiaya siapapun dengan alasan apapun itu tidak bisa dibenarkan. Memberi efek jera itu bisa dengan berbagai cara, tidak harus dengan menganiaya. Untuk para relawan, kita sedang berjuang, bukan mencari lawan. Fokus pada tujuan, menangkan Ganjar Mahfud dengan menebar kebaikan. Oke guys, saya turut merasa prihatin ya dengan situasi memanas, situasi politik kita akhir-akhir ini guys ya. Kemarin ada peristiwa di mana relawan dari Ganjar Mahfud ini dihajar guys ya oleh oknum TNI ya. Dan ini tentunya sangat memprihatinkan, dan kita harapkan bahwa aparat negara dalam hal ini adalah TNI ya,
TNI dan juga Polri guys, yang kita harapkan mereka bisa bersikap netral ya. Namun dengan adanya peristiwa kemarin ya cukup ya melukai perasaan kita sebagai pendukung dari Ganjar Mahfud ya. Harapannya semoga peristiwa seperti itu tidak terjadi lagi dan dapat menjadi pembelajaran bagi kita semua guys. 1 meninggal dunia dan 4 orang mengalami luka-luka berat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku akan mengomentari video Pak Todung Mulya Lubis lagi konferensi pers di depan awak media bahwa ada kejadian yang sangat memilukan. Ada tragedi penganiayaan yang dilakukan oleh oknum anggota TNI yang mengakibatkan seorang relawan meninggal dunia, 4 orang luka berat. Ini ya sudah tidak bisa ditoleransi lagi. Karena apa? Aparat TNI sebagai pertahanan negara yang harus melindungi rakyat, ternyata beliau semena-mena sewenang-wenang menghajar relawan Pak Ganjar Pranowo. Ini kan sudah tidak bisa ditoleransi lagi gitu loh. Jangankan mereka, saya saja yang vokal terhadap Pak Prabowo ada. Yang mengintimidasi saya ada. Saya dipamerin foto revolver, senjata revolver dan bayonet sangkur khas TNI AL. Ada. Videonya ada, fotonya ada sama saya. Jadi ginilah yang saya bilang, netralitas kalian di mana gitu loh. Apakah masyarakat menjadi takut dengan kejadian ini? Enggak. Gitu loh. Jangan lagi diterapkan lagi kayak seperti Orde Baru gitu loh. Kalian semena-mena terhadap rakyat, semena-mena terhadap masyarakat gitu loh. Dengan mengintimidasi pendukung 03 supaya tidak jadi begitu ya. Gini loh, tak kasih tahu sampean ya. Sampean pendukung Pak Prabowo secara mati-matian. Kalau Pak Prabowo naik, sampean dapat apa? Yang kaya ya Pak Prabowo dan kroni-kroninya. Sampean tetap saja kenaikan pangkat juga enggak. Bahkan kalau fatal, ya bisa-bisa sampean bisa dipecat dan ujung-ujungnya masuk penjara gitu loh. Saya mohon sekali dengan Panglima TNI, Pak, tolong kejadian seperti ini jangan terulang lagi. Masyarakat juga bisa loh Pak berontak Pak, kalau sudah tidak percaya dengan aparatur sipil negara Pak ya. Tolong pelaku penganiayaan yang mengakibatkan seorang relawan Pak Ganjar Pranowo, Pak Mahfud MD meninggal dunia dan 4 luka berat segera ditindaklanjuti, bila perlu ditangkap dan dipecat dengan tidak hormat. Salam dari kami, relawan pendukung 03 Pak Ganjar Pranowo dan Pak Mahfud MD. Saya tidak akan tetap mengkampanyekan tidak akan memilih Pak Prabowo. Saya akan memilih Pak Ganjar Pranowo dan Pak Mahfud MD. Salam waras, salam NKRI Kamati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demokrasi jangan diamputasi, demokrasi jangan dikebiri sampai menabrak Mahkamah Konstitusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Oke, lalu kenapa kita memilih Ganjar Pranowo dan Mahfud MD? Sementara banyak orang yang mengatakan percuma milih mereka, Ganjar dan Mahfud pasti kalah. Jadi buat apa? Begini kawan, kita memilih Ganjar Pranowo dan Mahfud MD itu berdasarkan pemikiran yang sangat-sangat logis, genuine, dan bersih. Tanpa banyak gimmick, tanpa banyak framing, tanpa banyak narasi, kita memilih Ganjar dan Mahfud MD karena mereka adalah orang-orang yang terbaik. Kita memilih Ganjar Pranowo dan Mahfud MD bukan untuk menang saja. Kan, kalah pun gak apa-apa. Yang penting kita ini adalah orang-orang yang pasti bahagia. Walaupun satu ketika nanti kalah, walaupun kalah. Kita tahu bahwa yang kita pilih adalah pilihan terbaik dan benar untuk Indonesia. Dan kita tidak akan pernah menyesal atas pilihan itu. Dari Mas Gibran kita belajar. Pemuda pendiam bukan berarti tak. Dari Mas Gibran Anda belajar. Pemuda pendiam dan apa lagi? Tapi begini. Kalau belajar dari Mas Gibran,
belajar memanipulasi data, membohongi rakyat Indonesia demi kekuasaan bapaknya, itu salah. Kalau mau belajar itu belajarlah dari tahap ke tahap ke tahap. Baru jadi wali kota beberapa tahun mau berkuasa. Yang kalian handalkan Gibran, capresnya Prabowo, yang dihandalkan Gibran. Apa nggak kebalik dunia? Mana ada seorang pemimpin yang dihandalkan wakilnya? Mana ada? Ya kan, pasti presidennya dong. Masalah wakil yang dihandalkan. Jejak kelam yang namanya capresnya sudah tahu masyarakat. Kemudian pelajaran untuk rakyat Indonesia, jangan sampai semua kekuasaan digenggam seperti itu. Ini akan membangkitkan otoriter kembali seperti di zaman dahulu kepemimpinan Soeharto atau kepemimpinan SBY. Itu hal-hal yang sangat sensitif loh. Ya, kenapa dari Mas Gibran kata Anda harus belajar kan ini bukan pelajaran, bro. Tidak perlu dicontoh orang yang seperti ini. Ya, melalui bapaknya, melalui pamannya bisa berkuasa di negara ini. Salam waras. Apa? Prabowo? Aduh, nggak dulu deh. Udah 2 kali. 2014, 2019. Nih dengerin, jangankan cuman Anda, saya TikToker musiman, puluhan juta manusia di Indonesia mendukung Prabowo ditinggalin cuman gara-gara pengen jabatan Menhan. Alasannya apa coba? Alasannya nggak rasional, demi kepentingan negara loh. Lah, demi kepentingan negara apa keuangan partai, kestabilan partai? Yang logika dong kalau bikin statement. Itu nggak dulu deh untuk Prabowo. Saya pilih yang jelas-jelas aja. Rekam jejak, kapasitasnya mumpuni, bersih dari mafia, tidak ada korupsi. Kita rubah Indonesia, kita perbaiki Indonesia dengan perubahan-perbaikan. Indonesia lebih maju. Salam dari anak singkong Kalimantan. Mulai hari ini sampai bulan Februari mendatang, nampaknya para pendukung Prabowo mulai dari jubir sampai buzzer-buzzernya ini harus kerja keras. Karena Prabowo Subianto sudah kembali kepada setelan pabriknya. Sudah menunjukkan karakter dan watak aslinya. Karena setelah debat Capres kemarin, Prabowo berkali-kali menyampaikan blunder. Ya sama lah seperti Pilpres sebelum-sebelumnya gitu ya. Yang namanya Prabowo itu ya memang temperamen, marah-marah dan suka memaki-maki. Nah sekarang gitu ya, yang sudah di branding gemoy, bijak, lebih adem, santun dan sebagainya, tapi semua branding yang dilakukan selama berbulan-bulan itu akhirnya hancur dalam debat Capres kemarin. Dan bahkan masih dilanjutkan dalam rapat internal Partai Gerindra yang videonya bocor. Jadi Prabowo masih memaki-maki ndasmu. Jadi kata-kata kasar Prabowo itu ternyata masih sama seperti Pilpres sebelumnya gitu ya. Yang sebelumnya juga pernah bilang ndasmu ekonomi naik. Nah sekarang lain lagi, ndasmu etik. Ya sama sih, sama-sama ndasmu gitu ya. Nah, dari sini nampaknya jubir dan para buzzer, para pendukung Prabowo ini harus kerja keras untuk menjelaskan bahwa ndasmu itu nggak kasar. Ya karena kalau bagi kita bahasa ndasmu itu kasar gitu ya, bagi mereka itu nggak kasar. Itu cuma bercanda, bercanda. Ya tapi penjelasan-penjelasan mereka yang kemudian coba memberikan gambaran bahwa di kalangan masyarakat katanya biasa menggunakan ndasmu ketika bercanda dengan temannya gitu ya. Mereka ini nampaknya nggak paham soal konteks dan tempatnya. Kalau ada rakyat biasa yang bercanda dengan temannya dan kemudian menggunakan ndasmu ya, ndasmu baju, ndasmu peyang dan sebagainya gitu ya. Itu mereka sampaikan karena mereka tidak punya beban jabatan, karena mereka tidak mengemban amanah apapun.
Karena mereka adalah orang biasa, rakyat jelata yang bebas sebebas-bebasnya. Sementara Prabowo Subianto, dia adalah seorang menhan, dia adalah seorang menteri, dia adalah ketua umum partai, dan hari ini adalah seorang calon presiden. Maka pertanyaannya, apakah kemudian situasinya mau disamakan? Prabowo sebagai capres mau disamakan dengan rakyat jelata yang tidak punya jabatan apa-apa. Kalau ini mau disamakan, itu kan artinya Prabowo sebagai capres, sebagai menhan, sebagai ketua umum partai hari ini tidak pernah pantas untuk mendapatkan semua posisi itu. Karena levelnya adalah rakyat jelata yang bebas dan tidak punya beban amanah apa-apa. Itu kan logikanya gitu. Kalau mau disama-samakan. Ini kan berbeda gitu. Masa menteri bilang dasmu, ya kan? Apa-apaan ini? Jangankan menteri gitu ya, di desa kita, kepala desa atau bahkan ketua RT saja, kalau berbicara dengan rakyatnya, dengan tetangganya, itu nggak akan sampai kemudian memaki-maki atau bercanda dengan cara-cara yang kasar seperti ini. Kenapa? Karena mereka sadar dan paham bahwa ada amanah yang harus mereka jaga, ada wibawa yang harus mereka jaga. Ya kalau mereka jadi kemudian bebas mengatakan dasmu dan berbicara kasar seperti itu kan menunjukkan mereka lupa diri gitu. Lupa dengan amanah dan jabatan yang seharusnya bisa menjadi contoh kepada semua orang. Nah kalau menterinya saja seperti ini tidak bisa menjadi contoh, capresnya seperti Prabowo tidak bisa memberikan contoh. Lalu apa yang kemudian kita harapkan dari orang-orang seperti yang namanya karakter dan watak ya, kalau udah melekat dalam diri seseorang guys ya, itu memang susah untuk dirubah ya. Apalagi seperti Pak Prabowo ya, dengan usianya yang sudah 80-an ini guys ya, itu memang sudah tidak bisa diubah lagi ya sifat karakter bawaan beliau ya. Kalau memang temperamen ya udah temperamen ya. Mau dipoles, dibentuk segemoy apapun ya, sebagus apapun, mau disembunyikan sifat-sifat aslinya ya, tetap saja kalau sudah sifatnya seperti itu ya akan seperti itu ya. Oke, kita kembali lagi dalam video awal tadi yang saya reaksi ya, soal Gus Miftah ya, salah satu ustadz dari Pak Prabowo ya, yang membagi-bagikan duit dan kemudian mengklarifikasi bahwa itu bukan merupakan bentuk kampanye ya. Nah dari sini saja guys ya, kita sudah bisa melihat bahwa orang-orang di sekitar Pak Prabowo ini ya, yang kita khawatirkan ya ketika Pak Prabowo nanti berkuasa, dengan berbagai macam isu ataupun kasus mereka bisa pelintir ya, mereka bisa yang sebenarnya faktanya ini bisa berubah menjadi fakta yang lain ya. Kita harus memberikan amanah kepemimpinan bangsa dan negara kita ini ya kepada orang-orang yang tepat guys ya, orang-orang yang memiliki integritas yang baik, attitude yang bagus, yang tidak biasa mengucapkan kata-kata kasar. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Saya Bastian Sebo, sampai jumpa lagi.